Ya, di sini kita akan membahas rumus yang kelima, yaitu namanya adalah simple past. Kalau membahas simple past itu kita harus ingat-ingat simple present. Kenapa? Karena simple present dan simple past itu mirip. Bedanya hanya ada di waktu. Kalau simple future kita artikan akan. Present continuous kita artikan sedang. Sedangkan present perfect kemarin kita artikan sudah. Nah, simple present dan simple past itu kita artikan sama, yaitu tergantung verb. Berarti tergantung kata kerjanya. Kalau misalkan makan, eat. Gitu. Kalau minum, drink. Nah, itu yang disebut sebagai tergantung kata kerja. Simple past juga sama. Tapi simple present dan simple past sekali lagi bedanya ada di mana? Bedanya itu bedanya ada di kata kerja, tapi yang lebih menonjol itu bedanya ada di waktu. Kalau simple present itu sekarang atau diulang-ulang kejadiannya, sedangkan simple past itu kejadian lampau atau masa lalu dan tidak diulang lagi. Ya, kalau simple present diulang-ulang, kalau simple past tidak diulang. Secara rumus, kita lihat secara rumus, simple past itu pakainya verb 2. Subjek plus verb 2. Udah, itu aja. Ya, simple verb 1 sudah dipakai di simple present dan simple future. Terus kemudian verb ing sudah dipakai di present continuous. Kemudian verb 3 sudah dipakai di present perfect. Nah, sekarang kita pakai verb 2 di simple past. Maka dari itu fokus kita seperti biasa, tekniknya ada subjek, predikat, objek dan keterangan. Ya, subjek kita pecah bagi 2. Ada seperti biasa you, we, they dan she, he, it. Nah, untuk predikatnya ini cabangnya ada 2, A dan B. Kalau enggak kita ubah aja. Yang A itu adalah verb 1, sedangkan B itu adalah verb 2. Jadi kolom kata kerja verb 1 dan verb 2 itu artinya semua sama di sini. Contohnya make, ini made. Make itu artinya apa? Membuat. Made sama, membuat juga, tapi bentuk verb 2. Take, mengambil. Took, mengambil juga. See, melihat. Saw, melihat. Drive, drove, drunk. Nah, ini sorry. Kok drunk? Ini harusnya drink. Drink, minum. Drunk, minum. Eat, at, home. Ya. Jadi sekali lagi secara arti ini sama, cuman beda bentuk. Ini verb 1, ini verb 2. Saya tuliskan dua-duanya agar pemahamannya mudah. Ya. Kita gabungkan subjek dan predikat. Nah, lihat di sini, subjek plus verb 2. Jadi setelah I, you, we, they atau she, he, it, kita langsung ambil yang verb 2. Jangan verb 1. Ya, untuk yang positif. Nah, jadi Aisyah, saya mengambil. Oke, I took. Mereka makan. Oke, they ate. Kami minum. We drank. Dia perempuan pergi. Oke, she went. Dia laki-laki bermain. He played. Ya, tinggal sekali lagi gabungkan subjek dan predikat. Predikatnya tapi verb 2. Aman? Yuk, sekarang gabungan subjek, predikat, objek, dan keterangan. Kita lihat dulu atau artikan objeknya. Homework artinya PR, cake, kue, money, bag, juice, cold water, noodle, bread. Oke, noodle itu Indomie, bread itu roti, t-shirt, kaos, handphone, HP, TV,
for television, animal, hewan, konser, cinema. Oke, bisa kita artikan bioskop atau film, sinetron. Ya. Untuk keterangannya seperti biasa diawali oleh in, at, dan to. In kitchen, in room, di ruang, di dapur, di ruang, in the yard, Yard itu artinya lapangan. Oke, in the yard berarti in class, di kelas, at workshop. Oke, di bengkel, at bank, to the house, ke rumah, to office, ke kantor, in mall, di mall, in park, di taman atau di kebun. Ya, ulangi. Ambil satu subjek, ambil predikat dan predikatnya wajib verb 2, satu objek dan satu keterangan. Ayo, let's try. Saya membuat PR di kelas. Oke. I made homework in class. Nah, lupa. Ada sesuatu di sini. Agar simple past itu tidak tertukar dengan simple present, selain dibedakan dengan verb 1 dan verb 2, itu ada yang namanya time signal. Seperti biasa, kita langsung kasih aja ya. Ada time signal of simple past. Apa aja? Time signal simple past yang pertama itu yesterday. Artinya kemarin. Ya, lampau ya. Kemarin. Kemudian ada last night. Artinya tadi malam. Oke. Kemudian ada last juga. Tapi di situ ketemunya dengan week atau month atau year. Gimana tuh mengartikannya? Last week, minggu lalu. Last month, bulan lalu. Last year, jadi last di sini kita artikan lalu. Atau bisa seperti ini. Titik ago. Ya, ago juga di sini artinya adalah lalu. Biasanya untuk yang ago di titik-titiknya itu ada angka. Contohnya gini, 2 weeks ago. 2 minggu yang lalu. 1 month ago. 1 bulan yang lalu. 5 years ago. 5 tahun yang lalu. Terakhir itu sini aja ya. Ada in, tapi tahunnya itu mundur. Mundur dari tahun sekarang, misalkan 2005. In 2005. Pada tahun 2005. Jadi karena lampau, tahunnya mundur. Ya ini ya, time signalnya kita pakai. Sebenarnya time signal itu ya masuknya ke keterangan juga. Keterangan waktu. Kalau yang di ini keterangan tempat, kalau yang di time signal itu keterangan waktu. Dan sekali lagi, pemahaman buat kita semua, yang namanya lampau itu nggak mesti harus kemarin. Ada ago, lalu. 5 minutes ago. 5 menit yang lalu. Berarti 5 menit yang lalu itu masuknya sudah lampau, sudah masa lalu. Kenapa? Karena nggak bisa diulang gitu. Makanya disebut masa lalu karena nggak bisa diulang. Lanjut ya. Subjek, predikat, objek, keterangan, time signal. Kami mengambil uang di bank kemarin. Oke. We took money at bank yesterday. Mereka mengendarai. Wah, ini nggak ada mobil di sini ya. Saya tambahkan car. Mereka mengendarai mobil ke kantor tadi malam. Oke.
They drove car to office last night. Ya. Jadi yang harus diperhatikan di sini adalah verb 2 dan juga time signal. Karena kalau urusan objek dan keterangan bebas. Selama masih nyambung, it's okay. Tapi kalau kita salah menggunakan verb 1 atau verb 2, bahaya. Ya, untuk di positif wajib pakai